Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi silaturahim. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan karena Allah taala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita dan juga dosa kesalahan kedua orang tua kita, dan semoga orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga orang tua kita yang masih ada ya Allah sehatkan jasmani rohaninya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah padamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir apabila ada yang sakit semoga Allah sehatkan, ada yang susah semoga Allah tukar susah dengan kemudahan, rezekinya Allah berkahkan, yang masih ngontrak semoga biar cepat punya rumah, yang belum punya anak semoga cepat dapat anak, yang sudah punya anak semoga anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, dan semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Begitu baca ya Rabbi bil Mustafa itu badan terasa seger ya, karena tahu dikit lagi mau habis, apalagi yang pas baru datang, dikit lagi mau kelar. Apalagi yang pas begitu tidur merem ya Rabbi bil cepet amat sih udahannya ya dia tidur. Tapi mudah-mudahan semuanya dapat faedah fadilah, amin ya rabbal alamin. Ini kita bercanda dulu ya, so, kalau serius udah capek banget wajahnya kayak apa ya, pakaian belum diteriska jadi banyak lecaknya. Jadi kita bicara santai dulu. Ada 3 orang pemuda. Yang satu doyan banget sama perempuan. Jadi tukang main perempuan. Yang satu doyan minum minuman keras. Yang nomor 3 ngerokoknya doyan. Ini kita ada di belah mana nih? Jadi yang pertama doyan main perempuan, warung remeng-remeng, memang lampunya 5 watt. Yang kedua sering mabok-mabokan. Yang ketiga tukang ngerokok. Jalan bertiga-tiga. Begitu berjalan bertiga, dia kesandung. Begitu kesandung nggak tahu yang diambil sama dia, pas dilihat, waduh, botol. Yang tukang minum kan girang lihat botol, wah, dilap-lap sama dia tuh botol. Jangan-jangan sampai ntar nih, wah minuman keren nih, dilap sama dia. Begitu dilap ternyata keluar blus, jin. Dari botol itu keluar jin. Itu jin girangnya minta ampun. Saya sudah 10 tahun dipenjara di dalam botol. Kira-kira engkau 3 orang mau minta apa? Akan saya kasih nikmat sama seperti saya 10 tahun seperti di dalam botol. Nah yang tukang main perempuan otaknya jalan.
Kata tukang main perempuan, boleh saya minta? Boleh. Apa mintanya? Saya minta perempuan yang cantik-cantik seluruh dunia. Kumpulkan satu ruangan, kumpulkan semuanya, saya minta dari seluruh dunia. Kata jin, siap. Dikumpulin sama jin, ini perempuan dari berbagai jenis negara, nggak ada yang jelek, cakep semua. Taruh satu ruangan, ini orangnya yang tukang main perempuan dimasukin. Saya taruh kamu di dalam ruangan selama 10 tahun. Senang banget dia. Dikunci. 10 tahun bersama perempuan-perempuan cantik dari berbagai negara. Coba tuh. Yang kedua, yang tukang mabok sama minuman doyan banget. Kamu minta apa? Iya, kata ini jin, saya minta minuman. Minuman yang paling kelas di dunia. Saya minta seluruh minuman yang paling kelas kumpulkan dalam ruangan. Kata jin, siap. Dikumpulin. Dimasukin sama jin, kamu di dalam 10 tahun bersama minuman keras dari berbagai dunia. Masuk ke dalam, dikunci. Nanti 10 tahun lagi saya keluarkan. Siap, masuk dia. Yang nomor 3, yang tukang rokok, yang tukang doyan ban rokok. Sini kamu, mau apa? Saya minta rokok berbagai merek dari seluruh dunia. Bisa nggak? Bisa. Perempuan aja bisa. Itu minuman aja bisa, apalagi rokok. Dikumpulin rokok dari berbagai macam merek di dunia, disatukan dalam ruangan, kamu saya masukkan ke dalam 10 tahun. Kunci. Singkat cerita, ini jin 10 tahun kemudian tepatin janji. Dibuka. Yang pertama yang dibuka yang mana dulu? Nah, karena yang pertama yang perempuan. Datang jin 10 tahun kemudian. Begitu 10 tahun kemudian, yang tukang main perempuan ini, yang dari berbagai macam merek model perempuan dari seluruh dunia, satu ruangan 10 tahun dibuka. Begitu dibuka, itu yang dalam ruangan itu keluarnya ngesot. 10 tahun dalam ruangan sama berbagai macam perempuan, ngesot jalannya, udah badannya kayak lidi, ngesot. Tuh lihat tuh, barang haram jangan dikerjain, jadi nggak kontan. Jadi yang haram jauh-jauhin, jangan dicolek-colek. Ngesot 10 tahun kemudian dibuka, jalannya ngesot, ya udah badannya kurus, ngesot. Akhirnya yang kedua, yang tukang minum minuman keras. Nah, yang pertama tukang main perempuan aja ngesot, keluar dari ruangan, badannya udah kurus banget. Dibuka yang tukang minum. Begitu tukang minum dibuka, Masya Allah, matanya merem sebelah, jalannya begini ngeraba, badannya udah kurus juga. Tuh, jangan juga main yang haram. Perempuan jangan, minuman keras juga jangan, ngerusak badan, ngerusak. Dosa memang nggak sekarang, tapi berikutnya. Kata yang tukang minuman keras, lu ngapa ngesot begitu? Ya gue di dalam sono 10 tahun. Nah lu ngapa tuh ngeraba-raba gitu, mata lu nggak ngeliat atuh? Ya ini begini. Teman kita mana yang satu yang milih rokok? Ini belum dibukain. Coba kita lihat. Nah, jin begitu mau buka yang bagian minum tukang ngerokok. Orang 10 tahun di dalam ruangan merokok. Begitu dibuka ini, temannya sama dua temannya ngelihat dia kaget. Begitu dibuka, wah lebih parah dari kita nih kayaknya nih, tukang rokok. Karena tukang rokok penyakitnya kenapa, Ruh? Yang nggak ngerokok rupa. Ditungguin nih, ya udah kita tungguin. Pengen tahu modelnya bagaimana 10 tahun dia berteman merokok. Begitu dibuka, Masya Allah, jalannya gagah yang tukang rokok. Dia keluarnya gagah jalannya, badannya gemuk, seterak, wajahnya bercahaya, bersinar. Itu yang tukang rokok. Ini yang dua-dua bingung, kok bisa begini ya? Yang tukang rokok keluar harusnya kan badannya hancur-hancuran, lebih parah dari saya. Ternyata begitu keluar badannya seger, tampilannya makin muda, terang.
kayak muda lagi. Tuh yang rokok tuh. Ini yang dua orang ini kaget, kok bisa begini? Kata yang dua orang ini kok kamu bisa seperti ini, bercahaya, bersinar. Ya, badanmu seger, rupamu cakep, ganteng. Padahal kau dalam ruangan selama 10 tahun berbagai macam merek rokok. Cakep gayanya, keren. Kata yang tukang rokok ini, jinnya mana? Tuh. Kamu mau terima kasih? Enggak, gua mau pukulin tuh jin. Emang kenapa? Satu ruangan rokok segala jenis merek rokok dalam ruangan, tapi saya nggak ditinggalin korek. Sepuluh tahun saya merokok, korek nggak ada. Bakarnya gimana? Gimana ngisepnya? Kurang ajar nih jin katanya. Digebukin tuh jin sama dia. Coba tuh. Lihat kan? Yang rokok bagus kan? Iya, kalau nggak dia apa-apain. Masya Allah, bersinar-sinar tuh tukang rokok 10 tahun. Ternyata ngambek dia sama jin. Ya jelas saya ngambek. Nggak ditinggalin kok. Korek. Udah bercandanya, ini serius lagi dikit nih. Berbicara tentang minuman keras dan juga perempuan. Di zaman Khalifah Sultan Murad I. Kenal Sultan Murad nggak? Sultan Murad I itu bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, pembebasan Konstantinopel. Itu Sultan Murad II, dia Sultan Murad I ayahnya. Suatu saat ini Sultan Murad di dalam kerajaan dia bingung, cemas, bawaannya pengen keluar aja, nggak betah. Akhirnya dia keluar juga. Begitu keluar minta didampingin dengan asistennya. Keliling kampung dia lihat masyarakatnya, rakyatnya. Sampai di tengah-tengah perjalanan dia ngeliat orang toto jatuh depan dia, kubrak. Begitu jatuh itu minuman keras pecah. Kalau dulu masih kayak model kendi begitu, pulak itu minuman keras. Dipegang sama Sultan Murad sininya, nadinya dipegang. Wah, tewas ini orang, mati ini orang. Sultan Murad nanya nih kemana, bawa kemana. Jadi Sultan Murad keluar ini nyaru sebagai rakyat biasa. Bingung rumahnya di mana, mau nganterin berdua nih. Tuh makanya jangan suka megang minuman keras, takutnya jatuh, mati. Ya, nggak ada yang tahu alamatnya. Akhirnya masyarakat situ dipanggil, sini, ada yang tahu kenal gini nggak? Wah, kenal saya. Ini tukang maksiat, perbuatannya najis terus, minuman keras, main perempuan segala macam. Urusin, kata Sultan yang nyaru jadi masyarakat. Saya tidak mau, najis ini. Lihat aja tuh, yang pecah minuman keras. Kerjaannya buruk, maksiat terus, buruk dia. Saya nggak mau. Urus jenazahnya, saya tidak mau. Semua masyarakat nggak ada yang mau ngurus ini jenazah, karena semua masyarakat tahu bahwa dia tukang mabok, bahwa dia tukang maksiat di warung remang. Akhirnya Sultan Murad, kalau gitu tunjukkan aja mana rumahnya, biar saya berdua yang bawa ini jenazah. Dikasih tahu rumahnya di tempat-tempat ini. Digotong sama Sultan Murad dan asistennya, dibawa pulang. Dibawa pulang, dia ketuk pintu. Istrinya ada, ngelihat suaminya udah meninggal, nangis istrinya, nangis, dibawa ke dalam. Akhirnya Sultan Murad yang nyaru jadi masyarakat bilang, saya temukan suamimu di pinggir jalan, jatuh, meninggal. Apakah kamu tahu kerjaan suamimu? Orang-orang semua bilang dia tukang mabok, tukang main perempuan. Apakah kamu sudah tahu kelakuan suamimu seperti ini? Sehingga masyarakat nggak ada yang mau nolongin dia, saking jijiknya sama dia. Nggak ada satupun masyarakat yang mau nolong. Istrinya nangis. Begitu nangis, dijelasin, wahai Tuan, saya terima kasih udah bawa jasad suami saya. Sebelum Tuan pulang, saya mau jelaskan kondisi suami saya.
suami saya sebenarnya yang tuan lihat betul dia bawa minuman keras. Terus yang orang-orang bilang dia suka ke warung remang-remang, tempat nggak baik, perempuan nggak baik, betul memang dia setiap malam ke situ. Ke tukang minuman keras setiap malam, ke warung-warung remang tiap malam, pulang menjelang mau subuh. Tapi harus tahu tuan, suami saya seorang pedagang, saudagar. Hasilnya setiap hari dibagi sepertiga. Ini istrinya cerita. Sepertiga buat saya dan keluarga makan, sepertiga buat minuman keras dia beli tiap malam, sepertiga lagi buat tempat pelacuran. Contohnya ini, ntar punya dia begitu. Kaget nih sultan yang ngaku jadi, yang nyaruh jadi masyarakat. Kok seperti itu? Ya, dengarkan dulu tuan. Suami saya doa sama Allah karena ngelihat kemunkaran ada di depan matanya. Akhirnya dia berbuat, ya Allah, uangku ku bagi sepertiga, sepertiga buat istriku, sepertiga buat minuman keras, sepertiga buat pelacuran. Setelah itu pulang, wahai tuan, suamiku juga pulang setiap malam, mau menjelang subuh dia sholat malam, dia doa dulu. Sebelum doa tuh minuman keras dituangin dulu di WC. Yang dia beli sebanyak-banyaknya minuman keras dituangin ke WC. Doanya apa? Ya Allah, ini yang bisa saya lakukan supaya orang Islam gak mabok. Saya borong semua minuman keras, ya Allah, maka saya buang semua ke dalam solokan, supaya jangan satu pun ada orang Islam yang beli ini minuman, supaya jangan ada satu pun orang Islam yang mabok-mabokan, ya Allah. Maka duit ini kubelikan, kubuang semua ke dalam WC. Terus yang tempat pelacuran gimana? Tempat pelacuran dia datang ada 10 orang wanita, di booking semua, dibayar. Begitu dibayar ditutup supaya nggak buka warung remang-remang itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai satu pun umat Rasulullah, umat Islam masuk ke tempat yang kayak begitu. Maka saya borong, saya tutup. Jadi tiap hari kerjaannya seperti itu. Sudah saya ingatkan suami saya seperti itu, nanti masyarakat salah nilai. Kadang orang ngelihat pakai mata kepalanya. Bagi orang yang nggak ada ilmu cuma ngelihat mata kepalanya. Tujuan kamu bagus dakwah, tapi kalau orang yang nggak paham nanti malah jadi fitnah. Kok bisa dijauhin sama orang? Kok bahkan nanti kalau mati nggak disolati? Apa jawab suami saya, wahai tuanku? Suami saya mohon pada Allah, nanti apabila saya mati, nanti yang nyolatin saya insya Allah adalah Sultan Murad dan asistennya, dan juga ulama-ulama yang ada di istana. Kaget nih Sultan Murad yang ngaku jadi masyarakat biasa. Langsung bilang, wahai ibu, saya Sultan Murad. Suamimu betul. Nanti yang nyolatin aku dan asisten dan para ulama yang ada di dalam istana. Doa suamimu diijabah Allah. Ini saya Sultan Murad dan asisten saya. Nah, coba tuh hikmahnya. Kita kalau melihat kemungkaran, jangan benci sama orangnya, karena belum tentu kalau orang itu tobat bisa jadi lebih baik dari kita. Kalau kita melihat kemungkaran, maksiatan, benci kelakuannya, cuman bisa benci doang, doain, ya Allah kasih hidayah saudara-saudara kami. Contohnya lihat tadi itu, ya, orang yang tadi dia gunain hartanya, dia borong minuman keras, dia tutup tempat pelacuran supaya umat Islam nggak ada yang beli itu minuman keras, nggak ada yang datang ke tempat pelacuran. Tuh hartanya dilarin ke situ. Ya kalau saat ini kita cuma bisa bilang kasihan kalau ada orang apa buat ini munkar apa, cuma bilang kasihan doang. Tapi belum bisa kita membuktikan ucapan kasihan kita. Nah, jadi ayo kita dakwah masing-masing bidangnya. Ajak orang supaya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menganggap rendah orang yang, kalau kita lihat orang berbuat dosa kita anggap rendah, jangan. Kalau dia tobat, ya, bisa jadi dia lebih tinggi dari kita, ya. Naudzubillah min. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah kembalikan. Dan kita juga kalau melihat sesuatu yang miring jangan langsung nilai. Nggak punya ukuran kita untuk menilai. Nilai aja diri kita.
itu lebih bagus. Makanya nih ambil hikmahnya ya di saat pandemi kayak gini nih, corona. Hikmahnya apa? Kita pakai tutup mulut. Pakai ini kan, tutup. Kan ada hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Ucapkan ucapan yang manfaat. Kalau nggak bisa, diam. Jangan sembarangan nih, tutup. Entah kalau udah selesai pandeminya, pakai juga, tutup mulutnya. Jangan sembarangan di salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tuh dari jaga lidahnya. Orang kalau membicarakan orang, keburukan orang, kalau nggak kebukti ntar di hadapan Allah atau di sidang, ya bisa besar sidangnya, dahsyat. Maka mulai sekarang nggak usah kita nilai orang, diri kita dulu lah. Ya, udah bener apa kita ibadahnya. Makanya mending kita nilai diri kita. Ya, ambil hikmahnya, pakai ini. Setelah ini udah lewat masanya, pakai juga apa? Kunci mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir, dia ngucap yang baik-baik. Yang nggak manfaat jangan diucap. Apalagi gibahin orang. Naudzubillah min dzalik. Nggak sanggup, udah diam aja. Diam itu emas. Berapa banyak gara-gara mulut orang pecah, selisih dan lain sebagainya, rugi. Ya. Jadi mendingan sekarang kita benahin diri kita, benahin rumah tangga kita, karena yang bakal kita pikul itu istri dan anak-anak kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ambil hikmahnya nih pandemi ini, tutup mulut kita supaya jangan banyak bicara yang sembarangan, karena dari banyak bicara yang sembarangan itu bisa musibah buat kita. Naudzubillah min dzalik. Udah benahin istri. Alhamdulillah udah pada punya istri yang solehah kan. Ya, alhamdulillah istri udah pada ikut ngaji, itu solehah. Alhamdulillah. Tapi banyak juga seorang wanita yang masuk ke dalam neraka. Ya laki juga banyak. Karena wanita lebih banyak, wanita juga lebih banyak di neraka dan juga banyak juga di sorga. Ada 4 golongan wanita yang masuk neraka. Yang pertama, seorang istri yang galak sama suaminya. Salah sendiri nikah sama singa. Galak banget. Gak boleh ngeliat laki main cakar, emang bawa amis tuh laki. Main cakar aja. Galak sama suami. Nah, wanita yang galak seperti ini sama suami, itu tempatnya di neraka. Tobat. Numpung nih pada ngaji kan ibu-ibu nih. Tobat bu, jangan galak-galak lagi sama suami. Jadi harusnya bagaimana? Kalau suami pulang, kadang-kadang kan suka dimarahin. Udah suami pulang telat, ngocehnya, ngomelnya itu, masya Allah, hampir 2 kaset bolak-balik. Kaset zaman dulu kan bolak-balik gitu tuh. Kagak kelar-kelar. Ya Allah, itu suami udah di kerjaan diomelin sama orang, diomelin sama atasan. Udah di jalanan kepanasan, macet, segala macam. Pulang istrinya, masya Allah, ramai pisan. Kalau berubah, jangan galak. Kalau mau masuk surga. Jadi caranya gimana? Kalau suami pulang sambut, nyanyi kayak apa? Ya, nyanyi bila kamu itu di sisiku, gitu. Hati rasa enak. Di rumah aja loh bang. Seperti itu. Jadi suami juga adem. Kata orang perempuan, iya sudah berubah. Istri suami kalau pulang saya senyum, saya sediain teh segala macam. Begitu suami ngeliat kamar berantakan, pakaian berantakan, cucian berantakan, rek piring berantakan, ngomel aja suami saya mah.
Kerjanya ngomel dah, nggak boleh salah dikit ngomel, nggak salah dikit ngomel. Ini saya harus bagaimana? Saya udah berubah. Ya udah nyanyiin lagi aja. Nyanyi gimana? Ingatlah wahai manusia, gitu aja nyanyi. Dari lama-lama laki diem. Ya. Nah, jadi kalau laki suami istri yang galak sama istri itu tempat di situ. Neraka. Nah, ajarin istrinya supaya lemah lembut, kasih sayang. Kedua, istri yang suka membebani suaminya. Suaminya nggak sanggup dibebanin, gue. Kan biasanya tukang ngebebanin kan laki ya. Ya. Ini bini ngebebanin pisan. Akhirnya ikutin kemauan sengsara. Kata bininya, bang, tetangga kita beli helikopter 2, bang. Helikopter 2. Kita atu acan juga kagak punya. Ambil atau bang. Sabar. Dah, udah dia pakai helikopter, bang. Dia kondangan kemana-mana pakai helikopter. Ah, kita jalan kaki. Sabar. Kagak bisa, bang. Akhirnya mau nggak mau nurutin, maksa-maksain ngambil helikopter. Jadi puyeng jadinya. Nah, istri yang model kayak gini bebanin suami itu dosa. Coba dah kalau kita punya gaji sebulan 15 juta. Urusan kita cuma 10 juta sebulan. Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Ngaji nggak keganggu, belajar ilmu nggak keganggu, sholat ibadah nggak keganggu. Tuh, gaji 15 juta, keperluan 10 juta sebulan. Masih ada lebihnya 5. Tenang. Makanya Allah akan cukupkan apa yang kamu butuhkan. Tapi Allah belum tentu cukupkan apa yang kamu inginkan. Itu. Yang kamu butuhkan udah pasti. Setiap kebutuhan kita itu pasti ditunaikan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Setiap yang melata di muka bumi semuanya dibagi sama Allah Ta'ala rezekinya. Jadi Allah cukupin segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, jadi nikmat kalau punya gaji, atau gaji kita tadi yang saya bilang 10 juta atau 15 juta, kebutuhannya 10 juta, enak. Coba kalau gaji 10 juta, kebutuhan yang harus kita keluarin lantaran keinginan hampir 20 juta sebulan. Mau nombokin dari mana? Akhirnya jadi pusing ke sono kemari, lantaran dikejar-kejar Nah, makanya hiduplah sesuai kebutuhan kita, ya, bukan lantaran sesuai keinginan kita, karena Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, istri yang bakal dicemplungin ke api neraka itu yang suka ngumbar auratnya, yang auratnya dilihat sama pria lain yang bukan mahrimnya. Ngablak dia aurat, itu dilihat sama yang bukan mahrimnya, itu dia masuk ke neraka. Suaminya pun juga ikut-ikutan. Karena apa? Tidak mendidik dengan baik dan benar. Yang terakhir, seorang wanita yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau istri kita meninggalkan sholat 5 waktu, siap-siap kita juga bakal diseret sama dia. Karena istri gelantungan di kanan, anak gelantungan di kiri. Berapa banyak orang nggak bisa ngaji lantaran ada urusan sama bini, atau berapa banyak orang nggak ngaji lantaran ada urusan sama anaknya. Padahal semua itu titipan Allah, kapan waktu boleh Allah ambil. Jangan, Allah jangan diduakan. Waktunya ngaji nggak, waktu nuntut ilmu, waktu usaha diterapkan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Jauh-jauhkan hal-hal yang tidak baik, yang haram, karena akan merusak badan kita, juga merusak kehidupan kita, bahkan nanti bakal menjadi seksa kita di alam kubur. Naudzubillah min zalik. Mulai sekarang yang Allah redoi aja, yang baik-baik aja. Sebelah sana nanya, yang rokok gimana? Katanya rokok ya boleh, kalau nggak pakai korek nggak apa-apa.
Kalau nggak pakai korek sehat selama 10 tahun. Itu keluar tadi bercahaya gitu ya. Tapi ada yang ngerokok begitu-gitu juga, tampangnya tua. Ini yang ngerokok loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya lebih kurang maaf, mari kita baca suratul Fatihah. Ini udah bulan Jumadil akhir, bulan besok mudah-mudahan kita sehat walafiat. Itu masuk di bulan Rajab. Persiapkan diri kita ya. Persiapkan dari sekarang ya, semoga sehat walafiat, panjang umur, kita semua sehat walafiat, panjang umur, bisa Allah kasih kesempatan di bulan suci Ramadan ya. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah an taghfira dhunubana wa tastura 'uyubana wa tuballighu amalana wa an tahfadhana min su'in ya karim wa an takshifa 'anna kulla hammin wa ghammin wa bala'in wa siddatin wa ta'unin wa jamil amradi wa min syarril jin wal insi wal ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.